Ajang balapan 24 jam of Le Mans di era saat ini bisa dikatakan sedang berada di masa paling menarik dalam lebih dari satu dekade terakhir, yang mana setelah sempat kehilangan banyak pabrikan besar akibat biaya pengembangan yang terlalu mahal di era LMP1 Hybrid pada tahun 2020, balapan endurance akhirnya kembali diminati karena telah lahir regulasi baru yang bernama Hypercar dan LMDH. Di mana di kelas ini regulasi LMDH sudah menekankan efisiensi biaya untuk balapannya, seperti pabrikan diwajibkan menggunakan salah satu dari 4 sasis standar yang telah ditentukan, seperti Dallara, Ligier, Multimatic, dan Oreca, yang biaya sasis ini juga sudah dibatasi oleh regulasi. Lalu semua mobil LMDH wajib menggunakan sistem motor listrik dan gearbox standar yang dipasok oleh pihak ketiga juga, seperti Bosch dan Williams. Dan hal ini tentu aja memangkas biaya pengembangan secara drastis oleh tim-tim pabrikan yang ikut serta di ajang balap kelas LMDH. Dan yang terakhir, dengan adanya regulasi BOP, hal ini tentu aja membuat balapan tetap adil dan kompetitif. Yang mana di regulasi ini, FIA dan ACO menyamakan batas tenaga maksimum di angka 500 kW atau 671 horsepower, dan berat minimum mobil di angka 1030 kg. Dengan hal yang ada, ini tentu aja membuat banyak pabrikan besar kembali turun membawa mobil prototipe paling canggih yang pernah mereka buat di ajang balap Le Mans kelas LMDH ini. Di mana saat ini nama-nama besar seperti Ferrari, Porsche, Toyota, BMW, Cadillac, sampai Peugeot sudah mulai kembali bertarung habis-habisan di lintasan Le Mans. Dan mobil-mobil andalan mereka seperti Ferrari 499P, Porsche 963, Cadillac V-Series, dan Toyota GR010 Hybrid menjadi simbol bagaimana teknologi balap modern sudah berhasil berkembang lebih maju. Dengan mesin hybrid, aerodinamika ground effect, sasis karbon ultra ringan, sampai sistem elektronik canggih, membuat mobil-mobil ini mampu melaju sangat cepat selama 24 jam tanpa henti. Menariknya, walaupun mobil LMDH dan Hypercar sekarang menjadi mobil balap endurance paling hebat di dunia, ternyata ada satu sirkuit balap yang dianggap terlalu berbahaya untuk mobil balap di kelas ini. Padahal sirkuit ini dikenal sebagai salah satu sirkuit paling ikonik sepanjang sejarah motorsport. Namun anehnya, mobil prototipe Le Mans modern yang sudah lebih canggih justru tidak diizinkan balapan di sirkuit ini. Dan ya, sirkuit ini bernama Nürburgring dengan balapannya Nürburgring 24 jam, yang selalu menggunakan trek legendarisnya yaitu Nürburgring Nordschleife. Tapi bagaimana bisa mobil LMDH yang lebih canggih dan lebih cepat dibandingkan kelas GT3 tidak bisa ikut serta di ajang balap Nürburgring 24 jam? Jadi trek balap Nürburgring Nordschleife sebenarnya bukanlah trek balap motorsport biasa, karena trek balap ini memiliki panjang lebih dari 20 km dengan lebih dari 150 tikungan, tanjakan ekstrim, turunan curam, dan permukaan aspal yang bergelombang. Dan karena karakter trek ini yang sangat brutal, sampai-sampai sirkuit ini dijuluki The Green Hell oleh Jackie Stewart. Karena lokasinya yang tersembunyi di tengah lebatnya hutan pegunungan Jerman dan lintasan yang sangat panjang, sempit, dan juga cuaca yang sulit diprediksi, membuat trek ini sempat memakan banyak korban di era balap Formula One tahun 70-an, yang membuat julukin The Green Hell akan melekat untuk trek balap Nürburgring. Dengan karakter trek yang ada, masalah terbesar akan muncul ketika mobil LMDH dipaksakan diikut serta di ajang balap ini, terutama pada bagian aerodinamika mobil balapnya. Yang mana karena mobil Hypercar Le Mans modern sangat bergantung pada downforce dari lantai mobil dan efek ground effect, ini berarti mobil harus memiliki jarak yang ideal dengan permukaan aspal supaya udara di bawah mobil bisa menciptakan daya tekan maksimal pada kecepatan tinggi. Masalahnya di trek Nürburgring, trek balap ini penuh dengan crash atau jalan berbukit yang membuat mobil sering kehilangan kontak dengan aspal. Dan di kecepatan tinggi, mobil prototipe bisa aja menjadi sedikit terangkat dari tanah saat melewati tanjakan ataupun jalanan tidak rata, yang membuat udara bisa masuk ke bawah lantai mobil dan merusak semua keseimbangan aerodinamika di mobil secara instan. Dan kasus seperti ini biasa disebut sebagai blow up risk, yang mana kasus paling terkenal mengenai blow up risk ini pernah terjadi pada Mercedes-Benz CLR di Le Mans tahun 99, di mana saat itu mobil yang sedang berada di kecepatan tinggi langsung terbang beberapa meter ke udara karena bagian depan mobil kehilangan downforce sesaat melewati crash. Dan kecelakaan tersebut menjadi salah satu insiden paling mengerikan tentang masalah blow up risk yang pernah terjadi dalam sejarah endurance racing. Dan hal yang serupa juga pernah terjadi di Nürburgring tahun 2015 ketika Nissan GT-R Nismo GT3 terbang setelah menghantam crash di Flugplatz. Yang mana ketika kejadian itu terjadi, mobil balap langsung melayang melewati pagar pembatas dan menyebabkan satu penonton meninggal dunia.
Dan setelah kecelakaan tersebut, FIA akhirnya langsung membatasi kecepatan beberapa kelas mobil di Nürburgring. Dan kalau kita bayangkan mobil LMDH yang jauh lebih cepat dan jauh lebih ekstrim dibandingkan GT3 dipaksa melintasi Norriscliffe selama 24 jam non-stop, yang mana kecepatan mobil hypercar di tikungan mobil bisa jauh lebih gila dibandingkan GT3 dan downforce mereka juga akan jauh lebih sensitif terhadap perubahan ride height. Hal ini tentu aja jika ada sedikit perubahan kontur jalan yang membuat mobil sedikit terangkat, resiko mobil terbang udah pasti akan meningkat sangat besar. Kemudian selain dari permasalahan aerodinamika, masalah berikutnya jika kelas LMDH ada di sirkuit Nürburgring berada pada standar keselamatan sirkuit, di mana sirkuit-sirkuit modern seperti sirkuit de la Sarthe, Fuji Speedway atau Spa-Francorchamps, sirkuit-sirkuit balap itu memang sudah dirancang dengan area run-off yang luas, gravel trap modern, pagar keselamatan terbaru, dan akses medis cepat. Dan sirkuit-sirkuit ini juga sudah memenuhi standar FIA Grade 1 atau Grade 2 yang cocok untuk mobil prototipe tercepat. Sedangkan untuk trek balap Norriscliffe, semua ini sangat berbeda karena sebagian besar area trek masih menggunakan Armco barrier klasik yang sangat dekat dengan lintasan. Selain itu, trek balap ini juga memiliki tikungan sempit tanpa adanya area run-off. Bahkan di beberapa bagian, mobil yang kehilangan kendali akan langsung menghantam pembatas besi tanpa ada gravel trap sama sekali. Dengan demikian, FIA sendiri mengategorikan Norriscliffe sebagai trek grade 3, yang artinya trek ini memang tidak dirancang untuk mobil prototipe tercepat seperti hypercars Le Mans. Karena masalah dari trek ini bukan cuma berada di area perlindungan barrier yang sangat kebakat, melainkan menurut FIA, trek ini juga memiliki masalah blind spot ketika di bagian tikungan untuk mobil-mobil kelas LMDH. Dan semua ini bisa terjadi karena downforce di mobil kelas LMDH sangat tinggi yang membuat kecepatan ketika menikung udah pasti menjadi lebih cepat. Dan ketika mobil balap berada pada bagian blind corner yang membuat pembalap tidak bisa melihat apa yang ada di depan, jika terjadi kecelakaan di area itu dengan mobil prototipe yang memiliki kecepatan sangat tinggi, kemungkinan tabrakan beruntun akan sangat besar. Dan itulah penyebab banyak pihak menganggap hypercar terlalu cepat untuk trek Norriscliffe. Walaupun trek ini memang legendaris, tetapi standar keselamatannya tidak dibuat untuk monster aerodinamika modern seperti LMDH. Lalu selain dari permasalahan trek, sebenarnya untuk mobil balap kelas LMDH ini juga akan memiliki masalah ketahanan pada bagian sasis dan juga suspensinya, yang mana mobil hypercar Le Mans memang dirancang untuk sirkuit modern yang permukaannya trek balapnya relatif mulus. Karena suspensi mobil kelas ini akan dibuat sangat kaku demi menjaga kestabilan aerodinamika. Dan karena mobil mengandalkan ground effect, otomatis ride height yang berada di mobil harus dijaga sepresisi mungkin selama balapan berlangsung. Dan jika terjadi sedikit perubahan ketika balapan, hal ini bisa aja mempengaruhi performa downforce mobil ketika balapan. Dan seperti yang udah disebutkan sebelumnya, masalah utama sirkuit Norriscliffe itu sangat bergelombang di beberapa ruas treknya, yang buat ride height di mobil LMDH ini udah pasti akan berubah menjadi tidak presisi ketika melakukan beberapa lap di trek balap ini. Dan karena hal itu, hanya mobil kelas GT3 ajalah yang masih bisa bertoleransi kondisi ini karena desain mobil ini lebih fleksibel. Dan suspensi mobil ini juga masih punya travel yang lebih panjang dan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan jalan yang tidak rata. Sedangkan di mobil LMDH, sasis karbon mereka dirancang untuk efisiensi aerodinamika maksimal dan bukan untuk dihantam jalanan tidak rata secara brutal selama 24 jam non-stop. Dan beban jalanan tidak rata di Norriscliffe ini, jika terus dipaksakan semalam 24 jam, bisa membuat komponen suspensi cepat aus, retak, atau bahkan patah. Belum lagi masalah bouncing dan proportioning yang pasti akan muncul ketika mobil balap berada di trek tidak rata. Dan hal ini aja membuat setiap pembalap LMDH mengalami cedera fisik yang cukup fatal ketika balapan karena guncangan yang cepat dan berulang bisa memberikan tekanan ekstrim pada tulang belakang yang bisa aja menyebabkan mati rasa ataupun cedera leher akibat getaran konsisten pada frekuensi tinggi secara konstan. Jadi ya, walaupun Nürburgring memang menjadi salah satu trek paling legendaris sepanjang sejarah karena trek ini punya aura yang tidak dimiliki sirkuit lain, namun karena trek ini terlalu ekstrim, mobil-mobil seperti prototipe tidak akan cocok untuk balapan di trek legendaris ini. Dan memang, walaupun mobil-mobil Le Mans modern sudah sangat canggih, sangat cepat dan penuh teknologi mahal, tapi semua kecanggihan itu dibuat untuk sirkuit modern dengan standar keselamatan yang jauh lebih tinggi dan permukaan aspal yang lebih stabil. Gimana menurut kalian? Apakah mungkin mobil LMDH di suatu saat nanti akan balapan di Nürburgring layaknya GT3? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.